Baik, pelajaran R kali ini akan saya sampaikan berkaitan dengan analisis keragaman atau ANOVA. Ya, oke. Ini adalah skripnya sudah saya tuliskan di sini. Ini terima kasih pada Matthew Crowley dari Imperial College London. Ya, oke. Nah, datanya ada di ini ya, ada di Crowley Data atau nanti bisa dicari dari Michael Crowley ya, one-way1.txt ini ya. Kalau kita running ya, jadi di sini one way kita punya data one way-nya ada 24 baris ya. Di 24 baris seperti ini datanya mengenai photo period ya. Photo period ini sebagai faktor ada very short, ada long, ada very long. Ada empat taraf perlakuan dan responnya adalah growth. Responnya growth ya. Oke. Nah, kemudian kita tes one-way-nya, ini nama-nama variabelnya yaitu growth sama photo period ya. Ini responnya, ini perlakuannya. Kemudian dengan ini pakai apply itu kita menghasilkan di sini ya. Ini nilai rata-rata dari masing-masing perlakuan ini 1,6 ya, 2,1, 2,5 dan 3,16 ya, rata-rata respon dari masing-masing. Kemudian di sini kalau kita mau ini ada mengurutkan di order ya, mengorder photo period berdasarkan levelnya dari short, long, very long ya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lakukan lagi dengan hal yang sama ya, maka ini di sini akan tetap tidak berubah ya. Oke. Nah, kemudian ANOVA-nya di sini. Jadi AOP itu fungsi analisis varian, responnya growth, perlakuannya photo period ya. Jadi ini hasilnya ditaruh sebagai one way di sini. Ini one way, kalau one way itu sama dengan analisis varian ini. Jadi kalau kita running summary dari one way ini, maka akan kita dapatkan hasil dari ANOVA-nya seperti ini ya. Karena tadi perlakuannya ada 4, ini cara perlakuannya ada 4, ini sudah di fase 3, jumlah datanya tadi 24 ya. Dari fase untuk perlakuannya 3, sisanya berarti 24 min 1, 23 dikurang 3, 20. Ini menghasilkan nilai probability dari F, nilai statistik F ini 1,462 ini. Kalau terjadi pasnya 320 itu 0,255, jadi tidak signifikan ya. Oke, ini kita dites one way. Nah, itu kalau kita menganalisis di analisis keragaman dari rancangan acak lengkap. Jadi faktor yang mempengaruhi hanya foto period, jadi perlakuannya cuma satu. Nah, kalau kita mau menganalisis two-way ANOVA ya, dengan cara yang sama, ini datanya lain ya, data two-way, kita running di sini, kita panggil data two-way-nya. Nah, kalau kita lihat data two-way seperti ini ya, jadi selain very long tadi ada selain photo period ada genotype. Genotype-nya A, B, C, D, E, F. Jadi A, B, C, D, E, F ya. Jadi 6 itu ternyata dari 6 genotipe. Dari A sampai F. Nah, kemudian kalau genotipe kita perhatikan sebagai satu faktor, jadi selain photo period ada genotipe. Jadi ANOVA-nya kalau kita running ya, di
sini mulai yang penting itu di sini. Ini AOV analysis varian, responnya growth-nya dipengaruhi oleh selain foto period tadi ada genotipe. Ya. Nah kalau ini kita running, ya, summary ANOVA-nya seperti ini. Jadi ada tambahan sumber keragaman di sini. Yang tadinya 20 tadi di breakdown menjadi genotipe dan residual yang baru. Ya. Jadi kalau foto periodnya saya rasa sama ya, sama 7,75 juga. Di sini kalau kita lihat tidak berubah karena itu adalah ini hanya 2 digit nih ya, disampaikan 2 digit. Kalau di bawah 3 digit 7,125. Nah 32,50 tadi di breakdown menjadi 2, yaitu ini 27,875 tambah 4,625 kalau dijumlahkan sama dengan tadi. Nah itu kalau kita lihat, nah di sini malah menjadi berbeda 31-nya. Kalau ini kita jumlah ya 0, ini jadi 8, 0 ya, 0 1 8 0 1 9 5 ya, 500. Ini 31 32,5 ya, benar ya, 32,5 sama ya. Kalau di sini tadi foto period dia tidak signifikan, tapi begitu kita tambahkan satu sumber rekaman lagi menjadi signifikan ya. Ini jadi signifikan foto periodnya 0,0024 ya. Nah ini karena juga mean square errornya kan jadi lebih kecil, menjadi 0,308. Yang tadinya di sini tadi 1,6 ya, 1,6. Jadi menjadi seperlimanya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah ANOVA dua arah, artinya di sini ada dua sumber keragaman, dan dua sumber keragaman. Ini bisa dikatakan sebagai, kalau dalam pelajaran rancangan percobaan ini sebagai blok, ini sebagai perlakuan. Bisa jadi ini perlakuan semua ya. Oke. Nah, kalau kita teruskan, andaikan faktor-faktor itu dapat berinteraksi, kita bicara rancangannya namanya faktorial. Oke. Kita menggunakan data yang lain, yaitu data faktorial txt. Kalau kita panggil data faktorial txt-nya, datanya seperti ini. Nah, seperti ini ada 12 data ya. Di sini ada dietnya ada 3, A, B, C, codingnya light, dark ya. Light sama dark 2 aja lah ya, gitu ya. Kemudian di sini ada growth, ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini bisa aja kan dipengaruhi oleh, selain diet ini mungkin oleh code ya, variabel yang kedua. Nanti kan dimungkinkan ada interaksi antara diet sama code ya. Nah sehingga modelnya, jadi pertumbuhannya itu selain dipengaruhi diet sendiri, code sendiri, juga interaksinya. Nah di dalam menuliskan argumen dari fungsi analisis varian di sini cukup dinyatakan seperti ini. Ini di sini responnya tanda seperti cacing begini, terus ini diet bintang code, artinya ada interaksi. Oke. Nah, jadi kalau kita running begini, nah ya, kita klik summary modelnya. Nah, jadi selain diet code, ya, ada interaksinya. Oke. Derajat bebas dietnya ada 2 karena taraf dietnya ada 3 ya. Kemudian code-nya karena cuma ada 2, jadi derajat bebasnya 1. Derajat bebas interaksi itu hasil kali dari derajat bebas masing-masing. Nah, di sini terlihat bahwa yang signifikan itu hanya code. Ini aja signifikan pada taraf 5%, 5%. Oke. Nah, ini titik ini pada taraf 1%, 10%. Ini 10% ya, ini 10%.
Ini 5%, ini kan 10% ya. Oke. Nah, itu eh, caranya. Jadi kalau kita melihat eh, mau lihat rata-ratanya, ini rata-rata jumlahnya, kalau misalnya jumlahnya kita lihat jumlahnya eh, dari setiap kombinasi ini dat A, dat B, dat C, light A, light B, dat C, ini jumlahnya, ini sum ya. Kemudian oke, ini jumlah kuadrat AB ini kalau mau dilihat satu persatu, ini koreksinya, ini jumlah kuadrat interaksi AB ya. Nah sekarang kalau modelnya dirubah ya, modelnya dirubah begini ya. Jadi model satunya itu interaksi. Jadi model faktorial, jadi diet code plus diet code ya. Kalau ini model model two tampil ya. Ini artinya tanpa interaksi, jadi kurangi diet code-nya. Dan di sini kita bandingkan dua nih ya. Kalau tanpa itu ya, tanpa interaksi. Ini kalau residual sum square-nya untuk model 1 ya, derivasi 6, model 2 derivasi 8, ini selisihnya ya, selisihnya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, kita bisa bandingkan yang mana yang artinya pas bagian ini itu tiada, ini bagian ini tidak ada ya, dikurangi 2. Oke. Nah, dan berkurang 2. Dan dari pas residualnya jadi 8. Kalau tadinya 6, mana ya, tadinya 6 jadi 8. Nah, gitu. Oke. Signifikan enggak? Nah, ini jadi tidak signifikan. Ininya tidak signifikan, jadi pertambahannya. Kalau model 2 yang digunakan, maka sebetulnya interaksinya ini tidak signifikan. Ya. Sama dengan di sini. Sama dengan di sini. Ya. 0,4383 sebetulnya. Ya. Kemudian model berikutnya model 3 nih. Model 3 kalau ini dikurang model 2 ini dikurang dietnya aja. Model 2 dikurang diet ya. Nah, model 2 dikurang dietnya dikeluarkan. Nah, ini yang tinggal put aja gitu. Tinggal put aja kita dapatkan 0,0719 ya. 0,0719 probability-nya. Itu tidak lain adalah mana nih? Di sini ya. 0719 tidak ada di sini ya, karena merupakan selisih ya, perbedaan itu. Nah, 0,0719 dari basnya ini dari bas residual ya, dari bas residual ya. Oke, nah ada di sini. Oke, kalau yang ketiga oke sudah. Ini bandingkan ANOVA yang kedua dan model 2 dan 3. Nah, kalau sekarang ini model 3 ya. Model 3 ini diet, ini minnya, diet minnya ini yang dicari hanya rata-rata pertumbuhan menurut diet A, B, C. Oke. Menurut diet saja. Nah, di sini kita sudah kurangkan apa namanya, oke, yang dicari hanya dietnya aja ya, dietnya aja. Nah, contoh yang terakhir itu DAP-nya. Nah, DAP-nya data ini ya, kalau kita
ingin menganalisis 3 faktor. Ya. Jadi ada 3 faktor. Ini contohnya data-datanya ini kita data. Kalau kita lihat ini ya, ada faktor pertama itu mengenai mungkin ini yang berkaitan dengan air, ya. Kemudian deterjen dan dapnianya. Yang airnya ada 2 level, 2 taraf, time sama wear. Kemudian di sini brandnya ada ABCD, klonnya ada 1, 2, 3. Ya. Ada brand dari deterjen, klon dari dapnianya. Ya. Ini pertumbuhannya. Ini jadi ada 3 faktor, 3 dengan masing-masing taraf yang di sini 2, di sini 4, di sini 3. 2, 4, 3, 8, 24. 24, sorry. Ulangannya 3. Ulangannya 3 ya. Ulangannya 3. Jadi 72 datanya. Kemudian ini analisis varian caranya begini. Ini respon, kemudian gambar cacing seperti ini. Kemudian kita tuliskan ketiga faktor itu dengan notasi tanda bintang. Ya. Kemudian summary dari ANOVA-nya bisa dilihat ini ya. Ada water, deterjen, dapnya ini A, B, C sebut saja. A dengan B, A dengan C, B dengan C interaksinya, interaksi A, B, C. Ini adalah berdasar bebas, jumlah kuadrat tengah, ini nilai F hitung, nilai peluangnya. Yang 3 bintang ini signifikan pada taraf 1%, 0,1%. Kemudian yang titik ini pada taraf 10%. Signifikan pada taraf 10%. Yang tanda-tandanya tidak signifikan. Oke. Nah, itu cara bacanya. Ini tentunya dengan asumsi bahwa modelnya itu fix atau random semua. Jadi bukan model campuran, karena setiap sumber keragaman ini cara untuk mencari nilai F-nya adalah dibagi dengan kuadrat tengah residual. Oke. Nah, ini untuk mencari rata-rata dari kombinasi antara brand dan clone, kemudian di apply ya, antara deterjen dan dapnya. Nah, jadi deterjennya ada brand ABC, D, dapnya ada clone 1, clone 2, clone 3, rata-ratanya yang dicari. Kalau kita mau lihat plot interaksinya antara deterjen dapnya, ya, antara deterjen dan dapnya, kita interaksi plotnya. Ini clone 2, ini clone 3, ini clone 1. Baik ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang berkaitan dengan analisis varian dengan menggunakan R.